share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati situasi perpolitikan nasional akhir-akhir ini, timbul fenomena gerakan perubahan. Gerakan perubahan ini ada dua. Pertama, gerakan yang formal, legal, konstitusional, yaitu diekspresikan dengan munculnya koalisi perubahan yang akan mengusung bakal calon presiden Anies Baswedan. Koalisi perubahan ini diikuti oleh 3 partai politik, Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Yang kedua, gerakan perubahan jadi di luar partai politik, yaitu gerakan elemen masyarakat di luar partai politik yang dinamakan gerakan ekstra parlementer yang konstitusional. Istilah ini bermula dulu dipopulerkan oleh Profesor Ismail Sunni bersama Jenderal Abdul Haris Nasution, mantan ketua MPRS, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang mencabut mandat Presiden Soekarno hingga berakhirlah kekuasaan Presiden Soekarno. Ini istilah gerakan ekstra parlementer yang konstitusional itu muncul tahun 1977 di Bandung dalam momen seminar mahasiswa yang kemudian melahirkan Ikrar Mahasiswa Indonesia 1977. Gerakan ekstra parlementer itu terus bergulir, berganti generasi. Gerakan mahasiswa jadi tahun ke tahun, hingga akhirnya pada tahun 1998 pada puncaknya mengakhiri pemerintahan Soeharto, pemerintahan Orde Baru, sampai pada akhir ditutup dengan pernyataan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mengapa ada gerakan ekstra parlementer yang pada akhir pemerintahan Soeharto dikenal sebagai people power, yaitu gerakan menyatu
bersama rakyat menuntut penurunan presiden. Disebabkan karena lembaga resmi, lembaga perwakilan dirasa tidak berfungsi, lumpuh atau mandul, tidak berfungsi sebagai lembaga pengawasan, artinya kooptasi oleh kekuatan lembaga eksekutif. Maka gerakan parlementer atau sekarang lazim dikenal sebagai people power. Mereka memandang lembaga pengawasan sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya, bahkan sampai ke lembaga peradilan terpolusi oleh kekuasaan eksekutif. Misalkan dalam soal pengelolaan keuangan negara terjadi pemborosan atau kebocoran, marak terjadi korupsi di mana-mana, pimpinan nasional sudah tidak mampu mengatasi itu semua. Keborosan atau kebocoran pengelolaan keuangan negara yang banyak utang sehingga melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan. Bahwa ternyata setelah kita hitung-hitung, hutang kita memang 7.600 triliun itu adalah merupakan 48% dari PDB. Karena PDB kita sekitar 16.000 triliun. Hutang kita 7.600 triliun. Dan menurut undang-undang saya lupa 17 tahun 2003 saya lupa ya, bahwa PDB tidak boleh hutang tidak boleh lebih 60% dari PDB. Kalau lebih dari 60% bisa di-impeach tuh negaranya. Tapi ini kita masih 48%. Dan ini ada yang menarik. Setelah kita mereview, ternyata BUMN itu punya hutang 6.000 triliun. Ternyata BUMN itu memiliki hutang 6.000 triliun. Kenapa hutang BUMN tidak dimasukkan ke APBN? Ini sebuah pertanyaan yang mohon para pejabat negara menjawab gitu ya. Karena BUMN saat ini di bawah kementerian dengan hutang 6.000 triliun atas nama korporasi, seharusnya itu dicatat di dalam APBN seperti negara-negara lain. Dan kalau 6.000 ditambah 7.600 itu sudah 13.000. Jadi sudah lewat dari peraturan tidak boleh 60% dari PDB. Dan ini genting. Jadi saya pikir ini saya ingatkan. Oke, kita harus tolong negara ini. Kita harus tolong negara ini bahwa kalau 60% hutang dari PDB, kalau 6.000 ditambah 7.600 itu hampir 90% negara kita hutangnya di PDB. Saya tahu excuse atau alasan yang dibuat adalah BUMN adalah korporasi. Tapi BUMN di bawah kementerian. Sehingga harusnya hutang BUMN menjadi tanggung jawab APBN. Dan sekali lagi ini berbahaya. Pak Presiden tolong ingatkan Ibu Menteri Sri Mulyani untuk mengklarifikasi kenapa hutang di APBN tidak dimasukkan hutang BUMN yang seharusnya masuk gitu ya. Bahwa pemerintahan Jokowi meninggalkan utang yang sangat besar. Dan saya agak setuju penjumlahan utang yang dilakukan oleh Misbakun yang menyatakan bahwa itu sekitar 17.500 triliun. Karena utang sebenarnya ini kan yang diakui pemerintah adalah yang dicatat. Padahal ada utang yang nggak dicatat. Ya, itu problem besar. Padahal antara utang dicatat dengan tidak dicatat itu tetap aja utang.
Utang dicatat itu kan yang ada di pemerintah. Yang ada di BUMN nggak dicatat, itu utang BUMN. Ada juga utang pemerintah ke BUMN, itu nggak dicatat. Ada juga kewajiban pemerintah yang nggak dicatat. Nah, selalu Kementerian Keuangan hanya mengakui yang dicatat. Padahal kalau terjadi apa-apa, yang dicatat dengan tidak yang dicatat itu ditanggung pemerintah. Kalau apa yang dikemukakan oleh Busman Sontoro sama Said Didu itu benar adanya. Keadaan negara saat ini lebih parah dari zaman Orde Baru waktu kedatangan Pak Harto dulu. Apalagi kemarin ada berita bahwa masalah keuangan kereta api cepat, kini pemerintah China menuntut atau meminta kepada Indonesia supaya APBN dijadikan jaminan. Ini berarti ada kebenarannya bahwa hutang BUMN ini menjadi tanggung jawab negara. Logis kalau hutang BUMN menjadi beban hutang negara, harus masuk sebagai hutang negara. Maka ini belakangan ini marak adanya gerakan people power yang disponsori oleh gerakan mahasiswa bersama buruh. Mereka melihat kekhawatiran negara ini, pemimpin nasional sudah tidak mampu lagi mengatasi situasi ekonomi yang bergantung pada hutang negara yang makin besar. Ini seperti kejatuhan Pak Harto ini, masalahnya tidak kemampuannya mengatasi keuangan negara. Untung Pak Harto pas gitu, arif bijaksana, orang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dan diganti Pak Habibie yang lambat tahun masalah keuangan negara dapat diatasi oleh penggantinya yaitu Pak Habibie. Kalau melihat gelagatnya kepemimpinan Presiden Jokowi sekarang ini berbalik dengan model ke Pak Harto zaman dulu, lebih suka menempuh jalan bertahan daripada menyerahkan persoalan ini kepada penggantinya, bahkan mungkin punya rencana bertahan selama-lamanya atau menunjuk penggantinya nanti harus mengikuti arahan dia. Beberapa pakar ekonomi termasuk Profesor Didik Rahbini memprediksi kalau pemerintah Jokowi mengelola keuangan negara seperti ini, prediksinya pada akhir jabatan nanti hutang negara bisa mencapai 10.000 triliun. Ditambah hutang
BUMN yang tidak terbentuk lagi, ataupun gerakan perubahan yang diusung oleh koalisi perubahan ini adalah banyak orang mengatakan gerakan perubahan ini sebagai antitesis dari rezim sekarang ini. Tapi kalau saya melihat gerakan perubahan yang diusung Anies Baswedan dan dengan koalisi perubahannya itu merupakan sintesis dari rezim Jokowi sekarang ini dengan gerakan people power. Inti gerakan murahnya diperankan oleh gerakan mahasiswa dan gerakan buruh. Jadi bukan gerakan politik, ini gerakan moral. Tapi kalau gerakan politik diperankan oleh elemen masyarakat yang lain, atau gerakan yang digerakkan oleh elemen masyarakat untuk mengobarkan ekstraparlementer. Jadi gerakan perubahan yang Anies Baswedan ini merupakan sintesis. Jadi bukan antitesis, tapi lebih tepat kalau dikatakan sintesis dari keadaan sekarang ini. Apa yang dimaksud dengan perubahan oleh koalisi perubahan itu? Kalau saya melihat perubahan yang dimaksud adalah meluruskan ke jalan yang benar. Jadi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini awalnya memang sudah planningnya sudah bagus, nawacita. Tapi dalam perjalanannya banyak penyimpangan. Koalisi perubahan ini adalah untuk meluruskan kembali ke jalan yang benar. Jadi rekam jejaknya dulu Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, dan Pak Anies Baswedan ini sama-sama satu visi. Nah, Pak Jokowi dengan visi kerakyatannya, Pak Surya Paloh mendirikan Nasdem dengan visi restorasi. Nah, termasuk Pak Anies ada di dalamnya. Nah, itu sama-sama bergerak memenangkan Pak Jokowi untuk dijadikan presiden. Begitu kepilih jadi presiden, orang-orang yang satu visi ini semua bergabung di dalam kubu Pak Jokowi. Saudara Paloh dengan Nasdemnya sebagai partai pendukung Pak Jokowi. Anies Baswedan sebagai pribadi intelektual mendukung sepenuhnya apa yang jadi program Pak Jokowi. Bahkan menjadi tim rumus pemikir, jadi tangan kanan Pak Jokowi, bahkan menjadi juru bicara Pak Jokowi, sampai diangkat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, semua berangkat dengan semangat nawacita. Nah, di tengah jalan akhirnya ada
deviasi antara Anies dan Jokowi, sehingga Anies dikorbankan Pak Jokowi untuk dikeluarkan dari barisan kabinet pemerintahan Pak Jokowi, diberhentikan sebagai menteri. Dalam perjalanannya seakan-akan Pak Jokowi jalan sendiri dengan pikirannya sendiri, mulai jauh dari cita-cita nawacita. Nah, sekarang Surya Paloh dan Anies Baswedan ketemu kembali, masih merasa konsisten dengan misi semula, yaitu misi Nasdem dengan restorasinya. Begitu Anies usai jadi gubernur, Surya Paloh datang lagi ke Anies, mengajak atau mengangkat atau menokohkan Anies sebagai bakal calon presiden. Ini sebagai seperti menambung benang yang putus, yang dulu semula sama-sama di Nasdem, sekarang tersambung kembali. Anies Baswedan berkali-kali mengemukakan apa yang menjadi landasan perjuangan bangsa ini adalah menepati, menunaikan janji kemerdekaan bangsa Indonesia. Janji kemerdekaan ini sebuah dokumen historis sejarah yang tidak pernah berubah, karena sejarahnya sudah pasti. Yang sudah pasti berubah itu tantangan zamannya. Setiap zaman, pergantian zaman, pergantian waktu, ada tantangannya sendiri. Maka mesti harus bersiap untuk menyongsong perubahan. Maka koalisi yang dibentuk oleh Anies dan Surya Paloh ini menetapkan sebagai koalisi perubahan, koalisi menyongsong pembaruan zaman, pembaruan keadaan, atau restorasi itu yang sudah dirumuskan. Perjalanan selanjutnya, pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ini memantik perhatian dari partai oposisi, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Berhubung merasa ada persamaan chemistry, kedua partai oposisi ini mendukung pencalonan Anies juga bersama Nasdem, lalu membentuk koalisi perubahan untuk persatuan. Sekian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.